Apa jadinya bila bebek peliharaan lepas dari kandang? Bagi anak-anak ini perlu usaha keras untuk menangkap kembali bebek-bebek yang kabur. Yang pasti butuh kerjasama untuk bisa mengamankan mereka. Ya, unggas yang satu ini termasuk salah satu yang bisa diternakan dengan aman. Biasanya bebek dipelihara di sekitar sawah atau ladang. Tak hanya dagingnya, telurnya pun menjadi komoditi yang dicari. Tapi hati-hati ya saat mengambil telur bebek, karena mereka mudah stres, jadi saat di kandang bebek pun tidak boleh banyak orang. Kalau bebek ini stres, ia tidak akan mau bertelur lagi. Di berbagai wilayah, telur bebek memang seringkali digunakan sebagai bahan dasar bermacam olahan makanan maupun jajanan. Inspirasi hari ini, telur bebek akan diolah menjadi makanan tradisional khas Kota Palembang, yaitu telok ukan. Dalam bahasa Palembang, teluk berarti telur dan ukan berarti bukan. Jadi teluk ukan artinya bukan telur. Nah, kalau bentuknya seperti ini, telur atau bukan ya? Biasanya pada olahan makanan lain, telur bebek seringkali hanya dimanfaatkan isinya saja. Tapi teluk ukan menggunakan telur bebek yang disajikan beserta cangkangnya. Ya, makanan tradisional khas Palembang ini 80% komposisi bahan utamanya adalah telur bebek. Saat mengambil telur, cangkang hanya dipecahkan sedikit di bagian ujung agar cangkang tidak hancur dan bisa digunakan kembali. Selain telur bebek, bahan tambahan lainnya ada sari daun pandan, kapur sirih, dan garam. Proses pembuatan telak ukan sebenarnya cukup sederhana dan singkat. Setelah telur dikumpulkan di wadah, selanjutnya campur dengan santan sesuai takaran. Telur bebek dikenal memiliki aroma yang cukup amis karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi. Tak heran jika air perasan daun pandan yang ditambahkan selain sebagai pewarna hijau alami, air perasan daun pandan juga dapat membantu mengurangi aroma amis dari telur bebek. Agar adonan tidak terlalu cair, tambahkan sedikit kapur sirih dan garam. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata. Proses mengadukkan ini akan melarutkan garam dan membuat kapur sirih rata dengan adonan. Kocok terus adonan hingga siap untuk dicetak. Pembuatan telok ukan ini masih sangat tradisional. Meski begitu, keunikan inilah yang menjadi daya tarik warga untuk mencoba sensasi rasa telok ukan yang tenar di tahun 70-an. Selanjutnya, setelah semua bahan tercampur rata, adonan pun dimasukkan ke dalam cangkang telur kembali. Namun jangan terlalu penuh karena adonan akan mengembang saat dikukus. Tutup lubang dengan gabus agar adonan tidak keluar atau tumpah ketika dimasak. Meski terlihat sederhana, namun pengukusan adonan diperlukan teknik khusus. Di bagian dasar panci diberi alas daun pandan dan taburan ampas kelapa. Tujuannya untuk menahan telur tetap berdiri saat dikukus dan memberikan aroma khas pada teluk ukan. Kalau diperhatikan dengan baik, bagian dalam teluk ukan ini sekilas mirip terlihat seperti puding karena kenyal dan lembut. Bedanya teluk ukan memiliki rasa gurih dan sedikit asin. Ya, dari seekor bebek ternyata kita bisa mendapat beragam manfaat. Inilah salah satu bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada manusia, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan juga pada binatang itu terdapat manfaat yang banyak untuk kamu dan sebagian daripadanya kamu makan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 21.